beberapa para tokoh oleh ulama. Jadi mungkin bertanya-tanya pada saat waktu konsep kami di sini, kok ini membuat apa? Ada kadang-kadang ini ada saung-saungan, ada apa gitu, kemudian Mang Panjang gitu. Ini aliran sesat atau apa lain gitu. Betul. Iya, pertama kenapa kok tiba-tiba ada gitu kan. Jadi sebetulnya adalah jadi ini adalah pertama-tama konsepnya adalah kami perkenalkan dulu, nama saya adalah Heri. Kemudian ini Firman, adik kami, kemudian saya Aan, ini kalau kami saya sebenarnya tinggalnya di Karangbaru, di Mang Panjang sudah kami lahir. Kalau Firman ini adalah di Taman Kota itu. Kalau kami, saya Heri ini adalah bekerja di salah satu pabrik perusahaan Jepang di MM2001 di situ. Di saya Aan, kebetulan PNS guru. Kemudian Firman ini juga PNS guru, dan istrinya juga beliau di sebagai perawatan di rumah sakit umum daerah Cibitung ya. Jadi itu. Jadi kami keluarga besar sebetulnya dari asalnya itu dari Kuningan, tapi udah lama di sini. Gitu. Kemudian biasanya dalam suatu konsep itu dalam pertemuan kami, bagaimana? Biasanya kami di Lembur, di Kuningan ada sawah dan lain-lain. Kemudian kita bisa silaturahim, kumpul keluarga dan lain-lain. Kemudian dalam pertemuan itu kita juga ada konsep bagaimana kita mendapatkan suatu ada bekal, ada ilmu, ada topik dan dalam suatu silaturahim pertemuan itu selalu ada bekal yang diambil setelah pertemuan tersebut. Kemudian dengan konsep tersebut akhirnya kami cari-cari begitu bagaimana ada suatu lahan atau sawah di mana biasanya kan kalau apalagi di daerah Bekasi ini khususnya kami sibuk dengan kondisi pabrik dan lain-lain kondisi dan lain-lain soalnya hanya duniawi saja yang kami pikirkan itu. Kemudian kami punya kami Irman dan dari satu lahan bagaimana kita namakan sebenarnya adalah konsep sebetulnya Taman Tafakur. Jadi ada suatu lahan, ada sawah, ada kolam, mungkin ada saung-saungan sedikit-sedikit. Kemudian itu kita pertama untuk keluarga kita bisa silaturahim, kemudian bertafakur, berzikir kepada Allah atas kebesaran Allah sambil melihat ada sawah, kolam, padi dan lain-lain. Sehingga dengan hal tersebut semakin kita kebesaran Allah itu semakin nyata dan bisa diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan ibadah, sholat dan makan, ngaji dan lain-lain. Itu konsep awalnya. Jadi kemudian ini juga nanti insya Allah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk hal-hal yang positif tentunya dengan tujuan adalah selalu melakukan bagaimana kelebihan Allah tersebut seperti nikmat dan lain-lain. Itu konsep awalnya. Jadi mohon maaf. Jadi pertama-tama karena belum silaturahimnya kami karena kondisi tersebut sehingga mungkin dalam tanda kutip ini apa dan lain sesat dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah dari kami semua itu dari konsep awal sehingga dengan hal tersebut intinya adalah semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa bersilaturahim semuanya dengan masyarakat di sekitar sini. Jadi kita juga bisa berbagi dan lain-lain. Itu konsep awalnya dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf ucapan kami belum bersilaturahim kepada bapak-bapak para teman-teman. Ini saja untuk konsep awalnya. Itu mungkin dari teman-teman. Oh iya, apa nih ya? Apa nih? Apa nih? Oh iya.
الجنة وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memasukkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semuanya sia-sia. Masuki Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berubah. Ya Tuhan kami, berilah apa yang telah Kau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasulmu, dan janganlah Engkau meninggalkan kami di hari ini. Engkau tidak pernah memberi. Abadi kepada Amin. Juga kita yang mendengarkannya insya Allah mendapatkan amin. Jadi jika kami perkenalkan, kebetulan juga saudara kami Pak Subuk juga sepupu kami. Itu dulu mungkin pernah di sini juga ada Karang Timur, kemudian Babelan, kemudian sekarang beliau di Dinas Kepala Dinas Perhubungan juga sekarang Kepala Dinas Tenaga Kerja. Jadi mohon nanti kalau tidak pandemi ini juga mungkin kami akan mengundang beliau ke sini. Biasanya dekat karena biasanya 1 bulan, 2 bulan sekali kami ada pengajian rutin di keliling antar rumah. Akan satu lain insya Allah kalau sudah pandemi berakhir mungkin Pak Duk juga akan bersilaturahmi ke sini ke bapak-bapak semua juga untuk mendukung untuk tempat dari Pak RT atau ya Pak, mungkin dari bapak-bapak atau tokoh semua mungkin ada yang mewakili sambutan perwakilan lah atau siapa siapa aja ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala muridina wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah taala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi sa'at fi khalqis samawati wal ardi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Baik bapak-bapak yang saya hormati dan Allah muliakan, sebelumnya alhamdulillah tadi Bapak sudah menyampaikan dan memperkenalkan diri. Ada Pak Irman ya, Pak Haji Irman. Pak Haji Irman ini ya? Iya. Ya Pak Haji Irman, Pak Heri ya. Baik, kami juga di sini insya Allah akan memperkenalkan dulu Pak, biar kenal dulu gitu. Nah, alhamdulillah saat ini para artis juga sudah hadir, tokoh juga sudah hadir, dari aparatur pemerintah setempat pun sudah hadir, kemudian sesepuh masyarakat juga hadir. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama, alhamdulillah Bapak Kepala Dusun 01 juga hadir, Pak Badi Mogoy. Nah, terus kemudian ada Ketua DKM Masjid Jami Al-Mutakin, Pak Ustadz Ridwan, Pak. Ya, ini Pak ya. Kemudian alhamdulillah ada juga ini Bapak Samsudin. Beliau ini adalah orang tua saya juga. Dia juga pakar dalam bidang. Ya makanya mau berguru ini. Iya. Berguru ke beliau ini. Juga Bapak Ustadz Muhsin, Dewan Pengajar di masjid.
ada Pak Ustadz Ngkos juga sibuk asatid ya. Ini subhanallah. Biar kenal itu. Itu juga ada Ustadz Irin, itu perwakilan musola Al-Amin Pak. Beliau juga dewan pengajar. Kemudian ada Ustadz Andri, beliau juga sebagai DKM musola Nurul Jihad. Ya, saya ketemu ini Pak. Nah ini juga Pak Sulaiman sebagai sepuhnya di musola tersebut. Nah, ini Bapak RT Kadi sebagai ketua RT di sini 02. Alhamdulillah. Jadi ada Asik Pak. Dia itu putra dari guru kami Pak, Bapak Ustadz Samsudin. Saat ini beliau kurang sehat, belum bisa hadir di tengah-tengah Bapak. Kita ada Ausup sebagai orang aktivis di masjid Pak. Amin. Ini udah pada kumpul semua Mas. Amin, amin. Udah lengkap juga gitu Pak. Iya. Ya alhamdulillah tadi Bapak sudah menyampaikan tujuannya apa gitu kan. Mungkin yang saya tangkap yang pertama silaturahmi dulu ya. Nah, tadi Bapak bilang bukannya saya tidak mau datang dari rumah ke rumah. Harusnya memang tamu itu datang dulu ke rumah, ke rumah tuan rumah lah. Betul. Ya. Ya berhubung keadaannya dengan sedang pandemi Covid ya. Kemarin Mang Panjang sudah mengundang ada kumpulan ya intinya silaturahmi lah, memperkenalkan diri gitu lah. Nah, kedua mungkin saya juga banyak bertanya-tanya ini sebenarnya mau bikin apa gitu Pak gitu. Apakah kata Pak Guru tadi apakah bikin padepokan atau persilatan gitu kan? Apa tempat zikir gitu kan? Ya nanti diperjelas sedikit lagi Pak biar tidak ada ya namanya kan zaman sekarang Pak ya, ada juga yang mungkin bertanya-tanya ya, masyarakat juga ya termasuk para asatid juga kalau bertanya nggak enak gitu kan Pak ya. Ya tapi alhamdulillah kami terima dengan baik kedatangan Bapak, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya, nanti dijelaskan lagi sedikit Pak ya. Jadi mungkin yang saya tangkap di sini ada taman tafakur. Tafakur itu dalam bahasa Indonesia artinya merenungkan, bertafakur memikirkan penciptaan Allah. Khalqis samawati wal ardh. Bahkan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Safinatun Najah, at-tafakuru ala khamsati awjuh. Tafakur itu terbagi menjadi yang pertama tafakur di ayatillah. Tafakur dalam ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, di antara yang tertulis itu adalah Al-Qur'an. Yang tidak tertulis lebih banyak gitu Pak. Makanya di hadis yang lain, tafakur sa'atin khairum min alfi ibadatin. Tafakur sesaat sebentar itu lebih baik daripada 1000 kali ibadah. Artinya kita diciptakan di dunia ini untuk apa? Itu juga adalah tafakur. Ya. Umur ada yang sampai 50 tahun, 60 tahun selesai. Apakah tugas kita hanya untuk menafkahkan keluarga atau hanya untuk makan? Nah, itu perlu ditafakur. Kita diciptakan oleh Allah ke dunia ada sebagai khalifah. Jailun fil ardi khalifah. Kita itu adalah khalifah dari Allah. Khalifatullah. Allah yang maha raja, tapi kita di dunia ini masing-masing semua menjadi raja. Rajanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada tafakur fi ni'amillah. Ada tafakur dalam nikmat-nikmat Allah. Apalagi saat ini pandemi Covid. Mungkin kita bertahun-tahun sehat. Nah, ini sekedar pengetahuan aja, Pak. Bertahun-tahun kita sehat. Dengan adanya pandemi Covid, ada yang kemarin alhamdulillah Pak, di sini hampir semua kena gitu ya. Sakit dengan keadaan pandemi Covid. Ada yang 2 minggu, ada yang 3 hari. Ya. Alhamdulillah. Artinya gini Pak, ketika kita bertafakur, memikirkan kesehatan kita, sebenarnya kesehatan yang Allah berikan terhadap kita, terhadap manusia, itu lebih banyak dibanding sakit kita. Baru terasa ketika sakit. Nah, itu. Maka disinilah pentingnya bertafakur. Ada yang ketiga, tafakur fi nuzrillah. Tafakur dalam peringatan Allah. Ketika kita berbuat salah, maka kata Allah balasannya ini. Nah, itu adalah peringatan. Ada tafakur fi
ghaflatin nafsi min awamirillah, yaitu tafakur lupa kepada diri dari perintah-perintah Allah. Di antara perintah-perintah Allah itu adalah sholat, sodako, zakat, semua. Ya. Itu intinya salah satunya begitu Pak ya. Yang saya tangkap dengan di sini ada taman tafakur gitu ya Pak. Nanti insya Allah Pak Haji Irman dengan Pak Heri ya. Silakan lebih gamblang lagi tujuannya di sini apa. Kan tadi Bapak, insya Allah hasil ini silakan manfaatkan ke masyarakat gitu kan. Memang masyarakat di sini juga banyak ekonomi yang di bawah ya, insya Allah. Nah, mungkin ini saya sangat bersyukur sekali dengan adanya Pak Haji Irman, Pak Haji Heri dan kawan-kawan semuanya, bapak-bapak. Ini memang mudah-mudahan ini menjadi jalinan silaturahmi kita terhadap sesama, dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Amin ya Allah. Mungkin dari saya cukup sekian, nanti insya Allah nanti silakan Pak Guru atau siapa silakan untuk mengutarakan gitu ya. So, dari RT, dari Pak Dusun Pak, nah ini silakan gitu ya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga Pak Dusun. Pak Dusun mangga mau ini ada Nambahin Pak. Iya. Atau nanti gantian Iya. Silakan ini sekalian ngobrol aja Pak gitu. Atau nanti dari Mang. Iya, pamit dulu ya. Nanti kan bisa Sambil ini kalau udah ngomong Ngobrol lapar aja, kan ngobrol. baru kita makan gitu. sambil makan nanti. Iya ya. nanti. Ya. Mang Iban silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersyukur di bulan haram yang mulia. Saya bersyukur pada Allah karena di sini berkumpul para ustadz, para tokoh juga dari desa. Ini luar biasa. Tentunya ini bukan sesuatu yang kebetulan, tapi memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Juga yang harus kita jangan lupakan, ini bulan Agustus. Saya sampai pasang bendera merah putih. Kadang-kadang kita lupa bahwa nikmat kemerdekaan itu sesuatu yang biasa, padahal perjuangannya luar biasa. Maka kita, para ulama yang sudah berjihad di kemerdekaan kita, sekarang kita bisa tenang. Ya, coba bayangkan makan saja, kalau nggak merdeka, kalau lagi dijajah, tentunya kita makan tidak akan tenang ya. Inilah yang kadang-kadang nikmat sesuatu yang sudah biasa jadi kita lupakan. Dan salawat dan salam diwajibkan atas uswah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi sekilas sudah disampaikan, saya paling tenang Pak kalau berbicara di depan Ustadz. Kenapa tenang? Karena kalau salah dibetulin. Kalau saya berbicara di umum, kalau saya salah jangan-jangan dibiarin atau malah diikutin salahnya gitu ya. Makanya kalau Aheri mengatakan saya di sini tidak merasa benar Pak, tapi saya selalu ingin belajar. Saya Aheri semua ini tidak ada yang pendidikan pesantren, semuanya adalah pendidikan umum. Itu saya di sini sengaja saya mohon ya kepada Ustadz Haji Nalim, beliau ini adalah Ustadz ya. Jadi saya juga nggak mau sesat ya, makanya saya dengan Ustadz Haji Nalim, tolong Ustadz kalau saya ada ini diluruskan. Gitu. Kemudian juga saya dengan Pak Toto. Nah Pak Toto ini juga rekan saya di sekolah. Nah apalagi sekarang di sini banyak Ustadz lagi. Saya mohon kalau saya di sini salah, tolong diingatkan, jangan sampai dibiarkan saya ke neraka begitu loh. Nah yang kedua, saya pengen doanya dari Ustadz semua, semoga tempat ini berkah gitu ya. Yang paling utama nih Bapak-bapak sekalian Ustadz ya, kalau nanti Ustadz semua duluan masuk surga ya, dan di surga nggak lihat saya, Aheri dan lain, tolong panggil ya, tolong panggil, karena saya tidak merasa benar, saya tidak merasa baik, tapi saya pengen benar, saya pengen baik. Maka saya paling senang bersilaturahmi ya. Tolong kalau nanti ternyata bapak-bapak udah duluan ke surga nggak lihat saya, tolong dipanggil. Nah jadi memang saya sengaja dari depan tulisan Taman Tafakur pengen mensyiarkan tentang ibadah tafakur, karena ibadah tafakur tuh sesuatu yang mudah, murah, tapi pahalanya sangat besar. Tadi sudah dijelaskan betapa banyaknya tafakur. Cuman di sini saya ingin fokuskan pada tafakur alam. Karena kita melihat langit, ya begitu besarnya Allah menciptakan langit. Kita ini kecil.
ya. Cuman dulu kan di Al-Ahzab ya, Allah menyampaikan sudah memberikan amanat pada langit, bumi, semua. Menolaknya bukan seperti iblis ya. Kalau iblis menolak sebagai sombong, tapi kalau gunung menolak karena tidak kuat begitu loh untuk menerima amanat ini. Manusia yang kecil yang lemah menerima saking bodohnya gitu ya. Tetapi bagi kita manusia yang kecil dibandingkan langit, gunung, kalau kita bertakwa pada Allah, Allah menjanjikan surga seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi tujuannya mudah-mudahan datang ke sini itu dari depan tuh yang dipikirannya adalah ibadah. Saya sudah bilang ke Bang Panjang, ya jangan sampai ada maksiat di sini gitu. Ini yang sampai maksiat terkecil, artinya apa? Gosip. Sampai-sampai saya ditulis dulu. Takutnya kan kita keasikan ngobrol ngomongin orang. Sampai saya tulisin di situ. Di sini ngobrolnya yang mungkin pertanian lah. Ngobrol bagaimana pertanian bisa subur, peternakan bisa subur, sehingga dengan ini sehat semuanya, kita bisa makan dengan sehat. Karena sekarang kan banyak makanan yang tidak sehat ya. Nah, kemudian kita bisa beribadah dengan baik. Jadi kita sibuk dengan kebaikan, jangan sampai kita sibuk dengan gosip, keasikan ngobrol, ngomongin orang lain. Akhirnya kita jadi gibah. Nah, gibah kan seperti memakan daging saudara yang lain. Nah, jadi kalau kita sudah sensitif dengan dosa kecil, insya Allah dosa besar pasti kita akan jauhi gitu ya. Itu mungkin konsepnya. Kemudian sebetulnya yang saya paling ada di benak saya adalah apa? Saya tadi sudah disampaikan oleh kakak, kita biasa silaturahmi keluarga itu 2 bulan sekali. Sampai sekarang putus. Kenapa? Karena ke rumah-rumah kita takut mudarat. Maka saya pengen di sawah, pengen terbuka. Mudah-mudahan dengan udara terbuka ini, ya kita sebut itu ya, kalau memang Allah kendaki, memang sudah tidak bisa menghindari. Tapi kita sudah usaha, hati-hati di sawah. Sebetulnya saya pengennya semua tempat terbuka. Tapi qadarullah pertama saya kasih ke sini, hujan gede banget. Wah, kalau hujan kayak gini tetap harus ada ruangan yang tertutup. Gitu. Akhirnya ya kita buat ruangan tertutup itu antisipasi kalau hujan besar, kita sholatnya susah. Akhirnya kita sudah ada ruangan itu pun sebagian tertutup, sebagian dibuka. Seperti itu tujuannya supaya mudah-mudahan kita sebagai ikhtiar kita ya jauh daripada penyakit. Ini juga kita belum berani banyak-banyak Pak Kadus ya. Sebetulnya saya pengennya dari dulu, tapi ngebangun ini nggak gampang karena banjir, Bang Panjang sampai bertahap-tahap. Udah banjir berhenti lagi. Sebetulnya mungkin kalau dalam kondisi normal ngebangun sangat cepat ya, tapi karena banjir. Tapi saya di situ ya Allah, saya berdoa takutnya saya keburu wafat ya. Kemudian belum menjelaskan ini apa gitu. Yang saya inginkan kan ini jadi amal jariah buat kita semuanya ya. Nah, jadi setelah kita bertafakur melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita kecil, maka di sini kita akan sujud. Ya, menghinakan diri kita, disitulah kita tempat sholat, kemudian mungkin yang selama ini kita merasa sombong dengan kekayaan, dengan wajah dan sebagainya, ya Allah kita sangat kecil, kalau langit dipecahkan kita sudah nggak bisa apa-apa. Atau mungkin ada yang merasa putus asa dengan kehidupan ini, lihat langit sangat luas, Allah menjanjikan surga, jadi semangatlah. Bagi yang sombong, ya kita jadi hatinya lunak, lihat misalnya. Bagi yang mungkin sempit hatinya, kita lihat langit jadi luas, itulah. Karena bagi siapapun yang merasa sukses di dunia ini atau merasa sedih, semuanya akan berakhir ketika mati. Nah, mati itu selesai. Nah, masalahnya kehidupan setelah kematian itu, posisi kita surga atau neraka. So kita juga cuma sebentar ya. Kalau kata hadis Rasul itu 60-70 tahun itu yang lebih cuma sedikit. Nah, sekarang lebih cepat lagi ya. Saya juga kayaknya kematian udah sangat-sangat dekat. Tapi saya bersyukur sebelum saya kematian ketemu Ustaz-Ustaz ya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Nah, berikutnya saya juga di sini pengen ya padi itu kita usahakan pakai yang organik ya, diminimalkan pakai pakai insektisida ya. Karena mudorot kalau kita makan, termasuk ikannya kita pakai yang organik dari tanaman karena jangan sampai kita makan, karena makan itu kan tidak hanya halal ya Ustaz ya, halal dan thayyib, baik. Jadi kadang-kadang yang penting halal, tidak harus thayyib, harus baik. Jangan berlebihan juga. Jadi baik untuk kesehatan kita, itu yang mungkin mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu tentang pertanian, berbagi ilmu. Tapi
saya yang paling harus ditekankan di sini, memang ibadah tafakur itu luar biasa. Ibadahnya para nabi, para agung, Rasul bertafakur di Gua Hiro sampai turun wahyu. Kemudian juga tadi ayat yang dibaca oleh ponakan saya itu adalah ayat yang Rasul sampai menangis sampai subuh, karena di situ Allah menjelaskan tentang bagaimana kita disuruh berpikir pergantian siang malam, penciptaan langit dan bumi sebagai tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir, yang selalu ya mengingat Allah saat duduk, saat berbaring. Jadi Allah itu untuk diingat, sementara ciptaannya untuk dipikirkan. Jangan mikirin tentang Allah, karena Allah itu untuk diingat. Ciptaannya yang dipikirkan, begitu besarnya ciptaannya, maka kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Nabi Ibrahim melihat bintang itu, pagi hari nggak ada, berarti bukan Tuhan. Kemudian matahari, dan yang besar itu adalah yang diciptakan bintang, bumi dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin ditekankan. Tapi yang harus diingat juga dalam keasikan kita melihat ini semua, jangan seperti Nabi Sulaiman yang diingatkan ketika asik dengan kudanya. Wah, kudanya hebat, bagus, tiba-tiba waktu untuk beribadah lupa sampai diingatkan dan tergeletak, dan Nabi Sulaiman langsung bertaubat. Jadi jangan sampai nanti di sini kita keasikan lihat semuanya, tautannya waktu zuhur panggilan Allah kita lupakan. Jadi di sini pengen melihat kebesaran Allah, tapi waktu-waktu sholat kita stop, karena itulah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin 3 panggilan ya. Yang pertama panggilan azan, panggilan haji ya. Dipanggil azan pura-pura budak nggak kedengeran mungkin, jangan sampai ya. Dipanggil haji mungkin merasa berat, apalagi sekarang susah ya. Nah, kalau dipanggil sholat lupa, dipanggil haji lupa, nanti dipanggil nggak kembali lagi. Itu dalam panggilan kematian. Nah, ini yang saya selalu ingat itu untuk diri saya sendiri ya. Kemudian di sini alhamdulillah ada banyak ustadz-ustadz, jadi tolong saya ingatkan kalau nanti saya dan saya mohon izin, mungkin kalau nanti ada keluarga di sini jangan sampai ini apa, jadi emang keluarga pengen di sini, mudah-mudahan dengan di sini agak menghindari apa ya, kena duduknya juga jarang-jarang di sawah, menghindari ya ikhtiar kita lah. Kita yakin lah kalau kata Allah tidak, tetapi kan kita disuruh ikhtiar ya untuk menghindari itu. Mungkin itu, kalau nanti ada masukan-masukan dari siapa aja lah, kita di sini acaranya santai aja, nggak usah terlalu formal, dan mungkin bisa seperti ini, atau nanti setelah ini sambil makan sambil ngobrol juga boleh. Yang jelas para ustadz sebenarnya kalau ada apa-apa nanti sampaikannya ke Bang Panjang, karena saya kan nggak selalu di sini. Kalau ada masukan-masukan seperti apa, kalau ada mungkin sesuatu yang baik di sini, bapak-bapak sekalian, tolong sampaikan ke yang lain supaya jadi amal jariah. Tapi kalau ada yang jelek di sini, jangan disampaikan ke lain, sampaikan ke kami supaya mudah-mudahan kami bisa memperbaiki diri sesuai dengan kemampuan kami. Ya, mohon kalau ada yang baik sampaikan sehingga nanti amal jariah kita mengalir. Ya, kalau ada yang jelek sampaikan ke kami, jangan disampaikan ke lain, karena nanti akan jadi dosa jariah menyebar kemana-mana. Dan kami insya Allah siap memperbaiki diri selama sesuai dengan kemampuan kami. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Jerry, keluarga, yang kami hormati Bapak kami dan sahabat kami Pak Sulaiman. Pertama-tama ya kami ucapkan alhamdulillah bisa berkumpul kita pada hari ini sangat yang berbahagia. Memang dari awal saya juga bingung karena kami masih keluarga semua, sebetulnya Pak tahu selain dari ini sebetulnya satu keluarga. Iya, dari Padu sudah berkait, mau beda pendapat dari soal biasa, tapi enak lah. Kita kadang-kadang suka bertanya, dalam arti bertanya ini apa, untuk apa, dan timbullah ada pemikiran yang positif. Apakah taman kanak-kanak, apa untuk yayasan, sah-sah saja. Juga karena tadi udah dibahas dan kayaknya saya hanya pesan aja Pak. Ya tadi bilang kalau memangnya ada satu, kadang-kadang masyarakat
tidak melihat ini konsepnya bagus, tahu-tahu di lain ada apa-apa, timbullah nanti praduga, aliran sesat lah ini kan gitu ya Pak ya. Jadi saya mau berpesan kalau memang ini taman tafakur, mudah-mudahan menjadi apa ya, orang-orang saudara kami di Klender ini bisa mendapat barokah Pak ya. Karena itu tentunya sangat luas tafakur itu pengertiannya dalam prosesnya. Ya istilahnya bisa juga aparatur pemerintahan desa ini juga bisa bekerja dan bisa meningkatkan perekonomian. Bapak juga bisa membantu dan juga berbagi ilmu dalam keagamaan dengan ustaz setempat. Kalau saya jangkauannya ini dengan kita berkumpul nanti bisa berbagi ilmu. Amin, amin. Juga berbagi rezeki. Amin, amin. Ya, apalagi Bapak di perusahaan Jepang. Ya kalau udah jadi saudara sini ajak yang nganggur-nganggur. Jangan nanya enak sendiri Pak ya. Amin. Nah keduanya Pak, saya berpesan tolonglah walaupun ini pribadi tempat atau mau ditutup apa, yang penting Pak buatlah legalitas. Karena kalau sudah dibuat legalitas atau kalau orang-orang ini tafakur ini udah bermuncul nama, berbadan hukumnya apa? Ya paling tidak secara legalitasnya tingkat dusun lah. Berarti kalau memang ini sudah ada dan ini sebab begini Pak, kalau orang sudah apapun bersaingan, ada persaingan positif dan negatif. Takutnya orang wah itu hati-hati nih gitu Pak biasanya. Tapi insya Allah ini udah pada kumpul Pak di kita ini, cuma juga memang bisa ngaper udah. Jadi itu kita aja Pak ya, nanti dibuat bahannya Pak. Ya kalau memangnya buat penduduk berarti ya udah nggak jadi masalah. Tapi kalau udah buat tanan tafakur mengundang kumpul dan benar kerumunan, bukan COVID ini Bapak tidak ya. Kalau udah kumpul orang timbul lah pertanyaan. Ini apa? Ada apa? Makanya udah segera legalitas buatlah cara ini Pak, itu ya pada waktunya. Pahamlah Bapak udah yang namanya ahli birokrat itu ya selalu. Memang kalau di sini cukup banyak organisasi, tapi ada ART-nya nggak ada. Kalau udah berbadan hukum enak Pak. Bapak juga nanti begitu melihat di sumur bisa orang berkumpul banyak kan dari Pemda bisa ada sumbangan, tapi kan kena dasarnya kan itu. Rupanya hanya itu aja Pak ya. Maaf kalau memang nanti terasa pahit, kata-kata saya mohon maaf. Itu sebagai obat ya Pak ya. Itu aja. Kalau kita ngomong manis takutnya ntar kena penyakit gula, kesomennya jelek kayak gitu ya. Dari topik saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali masukannya dan itu yang kami harapkan. Jadi yang pertama adalah seperti tadi kami silaturahmi baik internal kami, keluarga kami, juga dengan masyarakat sekitar juga ini bisa dimanfaatkan bukan seperti tadi ngumpul dan lain-lain untuk internal kami keluarga, tapi untuk masyarakat di sini. Khususnya nanti akhirnya insya Allah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga mungkin kami keluarga besar, insya Allah harus bermanfaat keberadaan kami di sini, umpamakan dari infak sodakohnya atau dan lain-lainnya zakat mal kami sehingga bisa bermanfaat di masyarakat Klender ini. Itu juga nanti. Kemudian juga kami kemarin waktu ada kurban Mang Panjang, apakah DKM di sini ada membutuhkan enggak begitu itu. Kemudian kami Sampai Pak, proposal. banyak yang kebagian. Oh insya Allah. Karena Pak kemarin Paling kita 50 kilo Pak. insya Allah. Kemarin itu karena COVID dan lain-lain, jadi kami pun masyarakat juga ini ada kurban atau enggak, tapi alhamdulillah terkumpul sekitar waktu itu hampir 17 api. 17 api itu paling sedikit, biasanya kami di atas 20. Biasanya kambing 30 dan lain-lain. Dan itu sebelum zuhur juga udah selesai ya. Jadi nanti insya Allah untuk kedepannya ini menjadi satu proposal khusus dan lain-lain, ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini nantinya. Ataupun suatu saat mungkin keluarga besar kami bisa juga berkorban di sini dan lain-lain itu nanti kedepannya. Jadi insya Allah semuanya itu kita bermanfaat, bukan hanya untuk keluarga kami tapi untuk dari masyarakat di sini. Kemudian seperti tadi mungkin juga kita di sini banyak ustaz dan kiai ataupun masyarakat bisa mengadakan tempat ini, kita kami juga undang berkat tausiah dan lain pembekalan kepada kami. Kemudian juga terima kasih untuk atas legalitasnya, itu mungkin yang harus kami cepat-cepat penuhi dan lain-lain. Itu kalau tidak terbukti legalitas itu kena bagi kami dan juga tidak ada pertanyaan di masyarakat sekitar. Itu juga mungkin dari kami, karena juga makanan udah dingin kayaknya sambil ini nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bapak-bapak semua. Kita doa aja Pak Oh, dari Ustadz Ustadz punten supaya ini berkah
Doa dulu, mohon. DKM yang Mangga, Pak. DKM untuk Ustaz. Mudah-mudahan aja lah. Pertama, Mohon Allah. barokah insyaallah. Mangga, mangga. Waalaikumsalam. Amin. Amin. Kita dulu 3 kali. Kemudian kita bisa doa kepada majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, silakan.